Nah, adapun algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU yang pertama adalah first come first serve atau FCFS. Ini adalah penjadwalan yang cukup sederhana di mana proses yang dieksekusi adalah proses yang pertama kali masuk antrian. Contoh ini ada 3 buah proses ya, P1, P2, P3. Masing-masing burst time-nya, burst time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk dieksekusi di CPU ya. Nah, masing-masing 24, 3, dan 3. Ini adalah satuan waktu ya, bukan detik atau millisecond. Urutan kedatangannya adalah berturut-turut P1, P2, dan P3. Sehingga kalau kita buatkan Gantt chart, ini adalah seperti ini, mulai dari detik ke 0, yang masuk antrian yang pertama adalah P1. Ya, sehingga P1 dieksekusi dari waktu ke 0. Dan waktu tunggu dari P1 adalah 0, ya, karena dia langsung dieksekusi ketika masuk antrian. Nah, sehingga di antrian itu sekarang hanya tinggal P2 dan P3. Nah, P1 ini dieksekusi hingga waktu ke-24. Nah, di sini P1 selesai dieksekusi. Di antrian itu ada P2 dan P3 ya, dengan urutan antrian P2 terlebih dahulu, sehingga P2 itu dieksekusi di waktu 24. Ya, sehingga waktu tunggu dari proses P2 adalah 24. P2 dieksekusi dalam waktu 3 satuan waktu. Dia berhenti di waktu 27. Nah, di 27 kita lihat di antrian hanya ada P3. Ya, sehingga P3 masuk ke CPU untuk dieksekusi, dan waktu tunggu dari P3 adalah 27. P3 selesai di waktu ke-29. Sehingga waktu tunggu rata-rata dari keseluruhan proses tersebut adalah total waktu tunggu ya, antara P1, P2, dan P3 dibagi jumlah prosesnya, yaitu 3. Jadi 17 waktu. Nah, algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana ya. Kalau kita lihat, P1 yang ada di antrian pertama itu memiliki burst time paling panjang. Nah, bagaimana kalau urutannya kita ubah, yaitu P2, P3, baru P1. Sehingga urutan eksekusinya adalah P2 masuk ke CPU terlebih dahulu, sehingga waktu tunggu dari P2 adalah 0. Nah, P2 selesai dieksekusi di waktu ketiga. Nah, kemudian P3 masuk ke CPU untuk dieksekusi, ya, sehingga waktu tunggu dari P3 itu adalah 3. P3 selesai di waktu ke-6. Kemudian di antrian tinggal proses P1, sehingga proses P1 masuk ke CPU di waktu ke-6. Dan seterusnya hingga P1 selesai dieksekusi. Nah, kalau kita lihat ya, dengan urutan yang berbeda ini, rata-rata waktu tunggunya adalah 3. Ini sangat berbeda dengan kasus sebelumnya. Nah, ini lebih baik ya waktu tunggu rata-ratanya dibanding kasus sebelumnya. Kondisi ini disebut sebagai convoy effect, yang di mana ada proses pendek yang antri setelah proses panjang ya, sehingga proses-proses yang sebenarnya butuh waktu yang pendek ini harus menunggu di waktu yang lama ya, dalam kurun waktu yang lama. Karena ada proses panjang yang sedang dieksekusi oleh CPU. Nah, algoritma berikutnya adalah shortest job first atau SJF scheduling. Nah, ini akan mengaitkan antara proses dengan panjang CPU burst selanjutnya. Nah, kalau pada first come first serve mempertimbangkan waktu kedatangan saja. Nah, kalau ini yang dipertimbangkan adalah CPU burst dari proses berikutnya. Jadi yang digunakan untuk menentukan penjadwalan ini adalah panjang dari CPU burst, di mana CPU burst yang pendek itu akan diambil terlebih dahulu untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, SJF ini boleh dibilang algoritma yang cukup optimal ya, karena memberikan waktu rata-rata tunggu yang minimal ya, pada sekumpulan proses yang ada di dalam antrian. Hanya saja dalam kenyataannya komputer atau sistem operasi itu tidak bisa atau kesulitan ya untuk mengetahui panjang permintaan CPU berikutnya. Jadi sistem operasi itu kesulitan ya ketika ada proses yang akan meminta eksekusi CPU dan memperkirakan ini kira-kira proses tersebut selesainya berapa lama atau butuh komputasi berapa lama oleh CPU. Oke, meskipun kesulitan, nah algoritma ini boleh dibilang cukup optimal ya untuk di tingkat teori, dan kalau implementasi mungkin hanya bisa menggunakan perkiraan saja.
Nah, ini adalah contoh kasus pada algoritma shortest job first. Di sini ada 4 buah proses ya, yaitu P1, P2, P3 hingga P4. Masing-masing memiliki burst time yang berbeda, 6, 8, 7, dan 3. Antrian yang masuk ini di detik ke-0 ya, atau waktu ke-0 ini adalah P1, P2, P3, dan P4. Hanya saja di kasus ini urutan antrian tidak dihitung. Yang dihitung hanyalah burst time-nya ya. Yang dipilih adalah burst time yang terpendek. Oke, di awal di sana ada 4 proses yang masuk antrian ya di waktu ke-0. Karena ini algoritmanya adalah algoritma shortest job first, maka yang dipilih adalah panjang burst time terpendek. Antara P1 hingga P4, yang paling pendek adalah P4. Nah, sehingga waktu tunggu dari proses P4 itu 0. Nah, P4 ini dieksekusi hingga waktu ketiga. Nah, di waktu ketiga itu akan dipilih proses yang ada di antrian. Antara P1 hingga P3 yang paling pendek adalah P1. Ya, P1 dieksekusi di waktu ketiga. Waktu tunggunya adalah 3. P1 dieksekusi hingga waktu ke-9 ya. Karena dia tadi burst time-nya 6. Nah, di waktu ke-9 itu dipilih antara P2 dan P3 ya, sisa antrian tinggal P2 dan P3, yang paling pendek adalah P3. P3 masuk ke CPU di waktu 9 ya, sehingga waktu tunggu dari P3 itu adalah 9. Nah, P3 tadi burst time-nya 7, dia selesai di 16. Di waktu ke-16 ini sisa antriannya tinggal P2, P2 dieksekusi, waktu tunggunya adalah 16 dan dia akan dieksekusi hingga selesai, yaitu waktu ke-24. Nah, kalau kita lihat di sini waktu tunggunya P40, P13, P39, dan P216. Sehingga waktu tunggu rata-ratanya adalah 7. Algoritma berikutnya adalah Shortest Remaining Time First atau SRTF. Secara prinsip, algoritma ini hampir sama dengan algoritma sebelumnya, yaitu Shortest Job First, di mana proses dengan burst time yang pendek itu akan dipertimbangkan untuk dieksekusi ke CPU. Hanya saja pada algoritma ini, selain panjang atau pendeknya burst time, waktu kedatangan proses tersebut masuk ke antrian itu juga akan dipertimbangkan. Nah, penjadwalan ini bersifat primitif. Artinya, yaitu sistem operasi bisa menghentikan proses yang sedang dieksekusi, walaupun proses tersebut belum selesai. Jadi, ketika sebuah proses sedang dieksekusi, sistem operasi bisa menginterupsi proses tersebut, supaya proses lain bisa masuk atau menggunakan CPU. Nah, umumnya ini terjadi ketika ada proses lain yang baru masuk ke antrian, tapi dia memiliki burst time yang lebih pendek atau yang paling pendek dari proses-proses lain. Sehingga proses tersebut ya karena hanya sebentar, ya, hanya butuh waktu sebentar untuk dieksekusi, ya proses tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu dan menghentikan proses-proses lain yang eksekusinya panjang. Oke, ini contohnya ada 4 proses yang ada di antrian. Nah, keempat antrian ini datang di waktu yang berbeda ya. Beda dengan kasus yang tadi, 4 proses masuk antrian di waktu yang sama. Nah, ini kasusnya keempat proses ini masuk antrian di waktu yang berbeda dan di burst time yang berbeda-beda juga ya. Oke, kita lihat waktu kedatangannya secara berurutan itu P1, P2, P3, dan P4 ya. Jadi di waktu ke-0, 1, 2, dan 3. Di waktu ke-0 yang masuk ke antrian itu cuma ada P1. P1 itu burst time-nya 8. Nah, sehingga P1 karena tidak ada proses lain ya, tidak ada pilihan lain yang ada di antrian cuma P1, maka P1 akan dieksekusi oleh CPU. Oke, sehingga waktu tunggu dari P1 itu 0, waktu tunggu awal ya, itu 0. Di detik ke-0 itu burst time-nya masih 8 ya. Di detik ke-1, burst time dari P1 itu tinggal 7, ya, karena tadi sudah 1 waktu ya, 1 detik lah boleh dibilang. Kemudian di waktu ke-1 itu P2 masuk ke antrian, ya, waktu kedatangannya itu kan 1 P2. Jadi di waktu ke-1 itu di antrian sudah ada P1 dan juga P2. Oke, di sini sistem operasi akan melihat burst time dari proses yang ada di antrian. Kalau kita lihat, sisa dari P1 itu di waktu ke-1 itu tinggal 7.
Tapi P2 itu burst time-nya 4 atau lebih pendek dari sisanya P1 ya. Sehingga P1 itu bisa di-prime atau bisa diinterupsi ya, untuk dimasukkan ke antrian lagi. Ya, jadi dari CPU itu dihentikan prosesnya, ya proses dari P1 masuk ke antrian lagi. Sehingga yang dieksekusi oleh CPU sekarang di waktu ke-1 adalah P2. Ya, P2 di waktu ke-1, waktu tunggunya 0. Ya, karena dia masuk ke antrian di waktu ke-1 dan dieksekusi juga di waktu ke-1. Di waktu kedua, P2 tinggal 3. Kemudian kalau kita lihat P3 itu waktu kedatangannya adalah 2. Yang artinya di antrian sekarang ada tambahan proses ya, yaitu P1, P2, dan P3. Nah, kalau kita lihat burst time masing-masing, P2 itu sisanya itu tinggal 3, P1 itu masih 7 sisanya, kemudian yang baru datang adalah P3, burst time-nya 9. Jadi meskipun P3 baru datang, dia burst time-nya 9, sehingga P2 tidak di-prime atau tidak diinterupsi. Sehingga di waktu kedua, P2 masih dieksekusi. Oke, di waktu ketiga, kalau kita lihat ya di daftar proses, P4 masuk antrian dengan burst time 5. Kalau kita lihat sisa dari P2 itu sekarang tinggal 2. Kalau dibandingkan dengan yang baru datang itu P4 itu burst time-nya 5. Jadi P4 tidak bisa menginterupsi proses P2 yang sedang dieksekusi karena dia lebih panjang burst time-nya dari sisa P2. Nah, sehingga P2 itu tetap dieksekusi di waktu ketiga, waktu keempat, hingga waktu kelima. Nah, di sini kalau kita lihat P2 sudah selesai dieksekusi ya sehingga burst time-nya sudah 0 atau habis. Nah, di titik 5 yang dipilih berikutnya adalah proses dengan burst time terpendek. Kalau kita lihat ini yang terpendek antara 1, 3, dan 4 adalah proses P4. Ya, sehingga proses P4 itu dieksekusi dan waktu tunggunya adalah 2 ya, karena dia tadi masuk antrian di waktu ke-3 ya, dan dia dieksekusi di waktu ke-5. Jadi waktu tunggunya adalah 2. Dia dieksekusi terus hingga selesai di waktu ke-10. Nah, di sini di antrian sisanya tinggal P1 dan P3. Yang dipilih tetap yang burst time terpendek, yaitu P1. Oke, kalau kita lihat P1 tadi di-prime ya atau diinterupsi di waktu ke-1. Nah, di waktu ke-1, P1 masuk antrian kembali ya setelah dieksekusi sebelumnya. Nah, P1 ini berada di antrian di antara waktu ke-1 hingga waktu ke-10, atau dia berada di antrian kembali selama waktu 9 ya. Nah, sehingga waktu tunggunya itu ditambahkan, waktu tunggu yang baru ya, yaitu 0 ditambah 9. Nah, P1 ini dieksekusi hingga selesai, sisanya 7, berarti dia berhenti di waktu ke-17. Kemudian sisanya di sini tinggal P3 dieksekusi di waktu ke-17, waktu tunggunya adalah 15 ya, karena P3 itu masuk antrian ya, kedatangannya di waktu kedua, sehingga waktu tunggunya adalah 15. Itu waktu dia dieksekusi 17 dikurangi kedatangan yaitu 2. Dan P3 ini selesai di waktu ke-26. Sehingga waktu tunggu rata-rata dari keseluruhan proses ini adalah 26 dibagi 4, yaitu 6,5. Nah, boleh dibilang milisecond. Kalau kita umpamakan milisecond ya 6,5 milisecond.